Hari ini kita seluruh gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa, Maria Immaculata, yang bagi kita istimewa umat di paroki ini, di stasiun ini juga adalah pelindung bagi paroki kita, pelindung bagi stasi kita. Paus Pius ke-9 pada 8 Desember tahun 1854 menjadikan perayaan Hari Raya ini sebagai dogma. Maria dikandung tanpa dosa. Ketika Vikariat Apostolik sudah kecil itu dibagi, lalu kemudian kita menjadi keuskupan sendiri di tahun 1954. Leolaga menjadi salah satu paroki, ada 4 paroki yang waktu itu dikukuhkan kembali di bawah Monsinyur Gabriel Manek, dan waktu itu pastor paroki Leolaga itu Pater Herman Clemens. Waktu itu dikukuhkan 8 Desember itu dijadikan nama Maria Immaculata sebagai pelindung bagi paroki kita. Maka dalam perjalanan waktu di bawah Bunda Maria, kita semua berserah, kita semua berpasrah, berdoa bersamanya. Maka adalah hari yang membahagiakan bagi kita, hari sukacita bagi kita, bahwa kita boleh meneladani semangat dari Bunda Maria bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, perayaan ini juga menjadi suatu bagi kita berdoa bersama Bunda Maria untuk kesejahteraan umat di paroki kita, kesejahteraan umat di stasi kita ini. Kita satukan juga dengan cukup yang dimohonkan berkat bagi umat lingkungan. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku. Segala
Ya Allah, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya Engkau pun memperkenankan kami sampai kepada dalam keadaan suci murni. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan kita dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggilnya. "Di manakah engkau?" sahut Adam. "Bunyi langkah Tuhan saya dengar di taman. Saya menjadi takut, sebab saya telanjang, maka saya menyembunyikan diri." Tuhan bersabda kepadanya, "Siapa gerangan telah menyatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Telah kau makan buah pohon yang kularang untuk dimakan?" Jawab Adam, "Wanita yang Tuhan berikan untuk tinggal beserta saya telah memberi saya buah pohon itu, lalu saya makan." Maka Tuhan Allah bertanya kepada wanita, "Mengapa kau lakukan hal itu?" Sahut wanita itu, "Ular menipu saya, maka saya makan buah itu." Kemudian Tuhan Allah bersabda kepada ular, "Karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala hewan dan binatang liar di atas bumi. Engkau akan merayap dengan perutmu dan akan berteduh selama hidupmu. Akan kuadakan permusuhan antara engkau dengan wanita itu, antara keturunanmu dengan keturunannya. Ia akan menghancurkan kepalamu, dan engkau akan memangkuk tumitnya." Adam lalu menamakan istrinya Hawa, artinya yang hidup, karena ia memberi hidup kepada semua manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh tangannya yang kudus. supaya
Terpujilah rahmat-Nya yang mulia yang dianugerahkannya kepada kita dalam putra yang dikasihinya. Sungguh dalam Dialah kami telah dipanggil seturut pilihan-Nya dan ditetapkan sejak semula menurut rencana-Nya. Sebab Ia mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan keputusan kehendak-Nya, agar kami yang telah menaruh harapan pada Kristus menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, Gabriel, malaikat Tuhan, diutus oleh Allah ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Maka masuklah malaikat itu dan berkata kepadanya, "Salam, engkau yang dirahmati, Tuhan sertamu. Engkau terberkati di antara semua wanita." Mendengar perkataan itu, terkejutlah Maria dan bertanya dalam hati, apakah kiranya arti salam itu? Malaikat itu pun berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, Allah berkenan kepadamu. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang harus kau namai Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud bapaknya, dan ia akan memerintah keluarga Yakub sampai kekal. Kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana ini mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat kepadanya, "Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kekuatan Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut Yang Kudus, Putra Allah. Juga Elisabet saudaramu dalam masa tuanya telah mengandung seorang putra. Dia yang dikatakan mandu kini dalam bulannya yang ke-6. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil." Maka Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, sejak abad ke-8, baik di gereja timur maupun sebagian gereja barat sudah mengakui bahwa Maria itu dikandung tanpa noda dosa. Pengakuan itu tidak lain tidak bukan
karena sebagaimana bacaan Injil tadi, Maria mendapat rahmat dari Allah, dipilih oleh Allah untuk mengandung Yesus Kristus sang juru selamat dunia. Dan pengakuan itu semakin dipertegas ketika Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854 menjadikannya sebagai dogma yang kemudian sampai hari ini setiap 8 Desember kita gereja merayakan Hari Raya Maria Immaculata. Inti dari dogma itu adalah pengakuan bahwa sejak dikandung itu Maria bebas dari noda dosa, dari dosa awal. Dan teristimewa bagi kita umat di paroki ini yang berlindungkan pada Santa Maria Immaculata, kita bersyukur. Hari ini kita merayakannya sebagai ulang tahun pelindung paroki kita, juga instansi ini sebagai pelindung instansi kita. Menjadi kesempatan bagi kita juga untuk mengingat betapa peran Bunda Maria itu sangat penting bagi kita dalam seluruh perjalanan hidup kita dan juga paroki yang kita cintai ini. Sebagaimana seringkali juga saya sampaikan dan kita mengingat kembali, sekarang ini kalau paroki kita itu dihitung ketika pendiriannya tahun 1931, sekarang sudah berapa tahun? 92, 8 tahun lagi sudah 1 abad. Itu pertanyaan bagi kita. Usia kita berarti kalau hitung secara usia manusia sudah dan ini maka menjadi kesempatan refleksi bagi kita untuk sama-sama bertanya, sama merenung, melihat sejauh mana kita menghidupi semangat Bunda Maria Santa Maria Immaculata itu dalam kehidupan kita sebagai umat di paroki ini. Kalau kita lihat dalam catatan sejarah, paroki kita memang tidak mudah dalam perkembangan. Sebagaimana saya katakan tadi, 1931 itu kita sudah menjadi paroki, meskipun pada saat itu pastor parokinya tidak tinggal di sini, karena dari Labutuka, dari Lowokdo, itu Pater Herman Kremensen. Salah satu suratnya yang kemudian ditemukan di Belanda ketika dia tulis surat kepada keluarganya di Belanda, dia mengatakan bahwa dia merasa paling bersyukur itu untuk beliau laga pertama kali itu di tahun 1949. Itu putra pertama dari para beliau laga dihabiskan. Ada yang kenal? Pater Pius Ibu Dewa, tanggal 25 Januari 1949.
yang menceritakan bahwa saat itu dia menulis saat itu suatu begitu antusiasnya umat yang luar biasa sehingga dibuatlah pelataran di depan gereja, lalu untuk altarnya itu persis di depan gereja. Dan umat itu mengadakan sebuah pesta yang besar untuk pater itu di bulan Juli, pada bulan Juli tahun 1949. Dan itu dia mengatakan suatu syukur. Hanya pada saat misalnya dia ikut tapi tidak duduk bersama para imam lain di atas altar, karena saat itu untuk mempersiapkan acara Pater Pius itu dia jatuh dari motor. Karena waktu itu juga dia menjadi tawanan Belanda. Di tahun 1945 dia ditawan. Lalu dia bisa kembali ke sini. Dan di masa mau berakhirnya dia di Belanda itu, disitulah dia mereka merencanakan untuk membangun gereja kita yang sekarang ini. Yakni di tahun 1959 dengan pastor paroki yang baru waktu itu yang di sini yang datang itu Pater Vanderbilt. Memulai membangun gereja ini sampai tahun diberkati tahun 19 berapa? Ya, 67. Dan ketika tahun tadi, 1 abad setelah dogma Santa Maria Immaculata ini berdiri keuskupan kita, dan waktu itu dikukuhkan lagi Leonardo menjadi paroki. Maka kalau kita hitung sejak masih menjadi keuskupan, masuk di keuskupan agung ini kita 92 tahun. Tapi kalau kita hitung sejak kita menjadi keuskupan sendiri berarti sejak tahun 53. Satu perjalanan yang panjang. Dalam catatan sejarah itulah kita melihat perkembangan paroki kita. Ada banyak pastor yang sudah berkarya di sini. Setelah pada lalu kemudian mulai dengan pastor pribumi yang menggerakkan luar biasa, Pater Pius Wai, ya. Seperti punya ada Wai di belakang. Seperti Wai dengan gerakan-gerakannya yang luar biasa dalam perkembangan paroki kita. Lalu yang kemudian paling lama beberapa romo yang sebut tadi itu yang berkarya di sini paling lama. Kalau di atas 10 tahun itu dia kemudian di tahun 83 itu mulai romo itu Sebarus. Dia mulai praktek di sini tahun 81. Lalu kemudian dia sampai pada tahun 1992, lalu beliau itu menjadi pastor paroki di Dewotobi. Lalu ini diserahkan ke penjabat pastor paroki waktu itu, dia kenapa? Ya. Ya, yang sekarang uskup kita, Monsinyur Frans Kopong, waktu itu dia sebagai Bikjen dan menjadi pastor paroki paling
sedikit waktunya sebelum kemudian diserahkan kepada Romo Marco Wiryo. Dan sejak itu ditangani oleh Romo Yosef, dan tahun ini itu genap 30 tahun Yosef berkarya di Belanda. Nanti kita akan rayakan tahun depan. Semua peristiwa perjalanan itu mengingatkan kita, terutama ketika kita merayakan ini, kita bersyukur bahwa Bunda Maria sungguh hidup di dalam diri kita, pribadi kita, melalui devosi kita. 13 Mei mengingatkan kita semakin dikuatkan bahwa paroki kita yang berlindung di bawah Maria Immaculata nantiasa ada bersama kita. Maka ketika kita merayakan ini, pertanyaan tadi saya ulang lagi, bagaimana kita memaknai ini? Bagaimana kita membangun kembali semangat Bunda Maria itu di dalam kehidupan kita sebagai umat di paroki kita, sebagai umat di stasi kita. Kita belajar dari Bunda Maria sebagaimana jawabannya, tanggapannya ketika dia diminta untuk menjadi utusan juru selamat. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataannya. Kiranya itu juga yang menjadi semangat kita, semangat dalam membangun iman kita, dalam membangun hidup kita sebagai satu paroki, sebagai satu stasi. Semoga semangat kita bernyala, kita berkobar dan tidak padam. Amin. Marilah kita berdiri, kita mengucapkan iman, kepercayaan kita. Aku percaya. Bagi para imam dan semua orang lain yang bertugas mewartakan kabar baik, ya Bapa, semoga para pewarta Injil tetap menyatakan kepada dunia bahwa kekuasaan dosa telah dimusnahkan oleh kasih karunia Allah. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bagi dunia, ya Bapa, semoga dosa yang menampakkan diri di dunia ini dalam berbagai bentuk dikalahkan oleh kasih kami satu sama lain, serta kemantapan kami untuk selalu memperjuangkan perdamaian dan keadilan. Tuhan, dengarkanlah, marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi kita sendiri serta mereka yang kita cintai, ya Bapa, semoga kebaikan di dalam diri kami lebih kuat
inspirasi bagi kami untuk percaya kepadamu bahwa Kau senantiasa menganugerahkan yang terbaik bagi kami. Kami mohon. Terimalah juga ungkapan syukur kami atas anugerah kehidupan yang telah dilaksanakan bagi saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya. Allah segala rahmat dan bencana terhadap dunia serta manusia melampaui segala dugaan kami. Semoga kami tetap percaya pada kekuatan kasih yang menyelamatkan, sehingga sebelum keadaan Bunda Maria kami selalu berani memberikan diri kami sepenuhnya kepada Putra Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa.
Sungguh kuduslah Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon dalam persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan paus kami, Fransiskus, dengan uskup kami, Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan kami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terutama yang kami doakan pada perayaan Ekaristi sore hari ini. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih kali semua agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
dari segala yang jahat. Surilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai itu diberikan kepadamu, yang telah meliputkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama Dan bersama roh. Oh
dari segala dosa sejak ia dikandung. Semoga sakramen yang telah kami sambut ini menyembuhkan luka-luka dosa dalam diri kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan